Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal adabi wal akhlaq wa zayyanaha binuril hidayah fi iqamatis syari'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin uluwil bashariyah alladzi hadana minadh dhalalah ila tariqil hidayah wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah qulubana futuhal 'arifin was salihin. Inna fatahna laka fathan mubina. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma ansurna nasran aziza waftah lana fathan mubina wahdina wa najjina siratan mustaqima walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajamin. Ya Rabbi bil Mustafa نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي. يا رب بالمصطفى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي وسلم دائما أبدا خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال المقدحم. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, Jamaah Ta'lim Masjid Baitul Izzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pada kita rahmat, nikmat, inayah, hidayah dan karunia-Nya serta istiqamah.
dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Salawat, rahmat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, juga mudah-mudahan kepada kita umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji kembali pada pertemuan di bulan Sya'ban yang mulia ini, yaitu melanjutkan kajian kitab Daqaiqul Akhbar. Untuk itu mari sama-sama bacakan Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca, kita pelajari ini memberikan kemanfaatan, kemaslahatan, keberkahan, dan juga menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan apa yang diharapkan daripada muallif kitab ini menjadikan tambah kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala tentang zikrul maut. وصرره وعلومه في الدارين شاف النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Nyari dulu nih. Al-babul khamis asyara fi dzikri khurujir ruh minal badan. Pertemuan 1 bulan yang lalu, lama amat ya. 1 bulan yang lalu telah dijelaskan tentang pembahasan keluarnya ruh dari badan kita, bahwa sebelum proses ruh ini keluar dari badan datang 4 malaikat yang menemui kita. Malaikat rizki datang kepada kita dan menyampaikan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, saya ada malaikat yang setiap saat engkau mencari rizki di muka bumi ini, minal masyriq ilal maghrib, sudah coba aku cari rizki untukmu dari timur ke barat, udah nggak ada lagi. Bayangin ya, dari timur ke barat dicari rezeki udah nggak ada lagi buat kita. Datang malaikat yang senantiasa memberikan kita minum, disampaikan pula salam, dan dikatakan, saya malaikat yang senantiasa memberikan kau minum setiap saat, namun dari minal masyriq ilal maghrib tidak ada satupun air minum setetes pun yang bisa aku dapatkan untukmu. Ya, makanya begitulah keadaan orang yang sakaratul maut, boro-boro dikasih minum. Ya, dalam keadaan sakaratul maut dikasih minum, udah ampun-ampunan gak bakal dikasih, diomelin kita. Ente gimana orang sakaratul maut dikasih minum? Dikasih setetes juga nggak kemakan, nggak tahu daripada di bibirnya doang dikasih setetes. Kenapa? Sudah tidak ada lagi air yang disiapkan untuk orang dalam keadaan sakaratul maut. Datang malaikat al-anfas yang senantiasa memberikan kita nafas. Ya, dari timur ke barat, wahai hamba Allah, tidak lagi aku dapatkan nafas untukmu sesaat pun. Ya, makanya bila kata oksigen, pernah saya sampaikan pertemuan yang lalu, oksigen masih banyak, tabungnya masih penuh, tetap aja udah waktunya mak
datar, oksigen masih ada. Itu oksigen buatan manusianya masih ada. Tetapi ketika wayah dan waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, sudah. Dan malaikat anfus, saya tidak bisa memberikan kau nafas. Saya cari dari timur ke barat, enggak ada. Tapi kalau memang belum waktunya, biar kata ngap-ngapan di ICU sampai seminggu, sebulan, sudah dibacakan Yasin, udah kumpul semuanya, dari pagi sampai sore, ketemu pagi, ketemu sore lagi. Kalau belum waktunya, belum juga. Meskipun 200 sayatan pedang menancap, goresan itu nampak di tubuh kita, kalau memang belum waktunya, belum akan habis itu nafas, malaikat pemberi nafas pasti akan memberikan nafas kepada kita. Dan kemudian yang keempat datang, saya adalah malakul ajal, malaikat yang akan mencabut ajal kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak akan ada sedetik pun, sesaat pun maju atau mundur kesempatan kita kalau ajal sudah datang menjemput kita. Tidak ada lagi waktu sesaat pun untukmu bahwa inilah saat daripada kematianmu. Masya Allah. Kemarin pagi subuh saya dapat berita dari keluarga di Kampung Kosong. Assalamualaikum Kak Haji. Iya Pak, Abah Ijam meninggal dunia. Kapan? Ya ketahuannya pas mau subuh. Dan rupanya padahal malamnya masih ngaji Pak. Ya, masih ngaji. Di malam Sabtu masih ngaji. Ibaratnya semalam ya kan, malam Sabtu masih ngaji. Masya Allah. Cuman ada ngobrol dengan Ustaz, ini kok saya ingat mati mulu ya. Ya, ini kalau udah ingat mati mulu udah boleh istighfar Pak. Ya, ingat mati, istighfar banyak-banyak udah dah. Saya kok ingat mati ya, dibilang gitu. Memang habis sakit, kemudian sehat dan ikut ngaji lagi. Sore-sore punya usaha tutup pintu gerbangnya. Ntar aja Bah Haji kan masih kurang sehat, udah nggak apa-apa, ntar gue ketiduran lagi. Ketiduran benar. Subhanallah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Enggak ada yang tahu ajalnya. Tahu pagi-pagi mau dibangunin sebelum subuh sama istrinya, karena biasa dia ke masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah kaku. Mungkin peristiwa itu terjadi di tengah malam nampaknya. Orang ingatnya mati. Nah, malaikat ajal datang menyampaikan hal yang demikian. Kok tidak ada satu pun lagi, dia bilang, ajal yang aku tunda waktunya, kecuali sekarang saatnya Allah mencabut nyawamu. Sampai situ kemarin ya, 4 malaikat ya, sampai 4 malaikat. Masih ingat pengen nggak tuh Pak Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Setelah malaikat ajal itu datang menyampaikan kabarnya, ma wajadtu laka sa'atan, tidak aku temukan waktu sesaat saja untukmu. Thumma yadkhulu alaihi al-kiramal katibin,
Thumma yadkhulu alaihi al-kiramul katibin, thumma yadkhulu maka kari-kari manjing alaihi ngatase wong kang sakaratul maut sapa al-kiramal katibin, malaikat kiramal katibin, anil yamini saking tengene, wa anil shimali dan saking arah kiwene. Fayaqulu mangka ngucap sapa man fil yamini, malaikat kang ono ing dalam tengennya, assalamu alaik, assalamu utai keselamatan iku alaika muga tetep ing atase panjenengan, ana muwakkilun bihasanatika, ana utawi isun iku muwakkilun kang wakilaken bihasanatika kelawan pira-pira kebajikan ni panjenengan. Fayakhruju maka metu, fayukhriju maka ngetokaken sapa malaikat sahifatan kelawan kertas catatan bayadan kang putih. Kemudian setelah itu datang malaikat kiramal katibin yang jaga tangan kanan dan jaga tangan kiri, yang merhatikan kita, yang nyatetin amal kita, yang mengucapkan salam, assalamualaikum, selamatan semoga tercurah untukmu. Saya malaikat yang mewakilkan untuk membawa kebaikan, catatan kebaikanmu. Dari sebelah kanan ada, sebelah kiri ada. Makanya kalau dalam sakaratul maut itu dia tengok kanan, tengok kiri. Kalau masih dalam keadaan matanya bisa melihat, tengok kanan, tengok. Ini siapa lagi yang datang? Siapa lagi yang datang nih? Dari sebelah kanannya ada malaikat kiramal katibin, sebelah kirinya ada malaikat kiramal katibin. Kemudian yang dari sebelah kanan mengatakan assalamualaikum, mengucapkan salam. Saya menjadi wakil untuk menghantarkan kebaikan-kebaikanmu. Fayukhriju maka ia mengeluarkan sahifah catatan bayadan yang putih bersinar dan cemerlang. Subhanallah, dikasih catatan putih dari sebelah kanan. Begitu dikasih catatan yang putih, fayariduhu alaihi fayaqulu unzur ila a'malik fa 'inda dzalika yafrahu wa yanshutu. Unzur, lihat amal-amalmu yang bagus ini, lihat. Maka ketika dilihat dan diserahkan catatan, dilihat, fayafrahu wa yanshutu, maka dia gembira dan senang yang luar biasa. Alhamdulillah, bagus catatannya. Kan tidak semua orang punya catatan buruk. Orang yang bekerja saja nggak semuanya kerjaannya buruk, pasti ada kerjaan baiknya. Nah, kita juga tidak semuanya pekerjaan kita buruk, pasti ada baiknya. Tetapi Allah tetap menginginkan ayyukum ahsanu amala, mana amalan terbaik yang engkau akan persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikasih catatan bagus, dia gembira dan dia bahagia. Kemudian wa yaqulu man fis shimal assalamu alayka ana muwakkilun ala sayyi'at fayukhriju sahifatan saudaan faya'riduha alayhi fayaqulu unzur ilaiha fa 'inda dhalika yasilu 'arqu thumma yanzuru yaminan wa shimalan khaufan min qira'atis sahifati. Malaikat yang sebelah kiri bilang assalamualaikum, tetap mengucapkan salam dengan malaikat. Bukan berarti yang sebelah kiri kemudian enggak, yang kanan assalamualaikum, yang sebelah kiri enggak, tetap assalamualaikum. Saya membawa catatan amal perbuatanmu, dikasih sahifatan
saudaan, catatan yang hitam. Masya Allah, yang gelap, catatannya gelap. Maka diserahkan catatan itu, undur ilaiha, lihatlah ilaiha, catatanmu ini. Fa inda dzalika, maka ketika diberikan catatan itu, yasilu araquhu, dia berkeringat, keringatnya mengalir. Thumma yanzuru yaminan wa shimalan khaufan min qiraati sahifah, sambil berkeringat matanya tengok kanan tengok kiri, takut dibacakan catatan tersebut dan terdengar oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Shimal yaminan wa tengok, aduh jangan sampai dibacain. Khaufan min qiraati sahifah, khawatir, dia ketakutan, takut catatan tentang keburukannya dibacakan oleh malaikat dan terdengar oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan itu semua keadaan kita semua, Pak, bukan keadaan siapa-siapa. Meskipun banyak kebaikan kita, kadang ada juga keburukan, kejahatan, kerusakan yang kita lakukan, yang kita kadang nggak tahu. Oleh karena itu, kenapa kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar? Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah kurang satu hari itu paling tidak sampai 70 kali membaca istighfar, 100 kali. Kalau kita kadang-kadang ngepres aja. Kalau setiap sholat 3 kali, satu hari 15 kali. Itu pun ya bacanya cepet aja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kurang penghayatan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kan kita namanya istighfar, mohon ampun, gimana sih mohon ampun? Astagfirullahaladzim, kan mohon ampun, maafin ya Allah, maafin, mohon ampun ya Allah, mohon ampun. Kita manusia begitu juga. Bagaimana kalau di zaman kerajaan itu ada rakyat yang bersalah, ampun Tuan Gusti Raja, Dendoro ampun. Nah, itu manusia, sama manusia. Nah, wayahnya kita minta ampun sama Allah, zat yang maha pengampun. Fastaghfiru wallahu ghafurur rahim. Minta ampunlah kepada Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala ghafur. Dialah Allah ghafur, yang maha pengampun, rahim, yang maha penyayang, tawab, ghafurur rahim, tawabur rahim, tuh maha penerima tobat. Belum lagi bagaimana dahsyatnya istighfar. Kan pernah mendengar kisah daripada Imam Ahmad bin Hanbal dengan pedagang roti. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal nih tinggal di Baghdad. Satu hari dia merasakan kegelisahan yang luar biasa. Resah, gelisah, ada apa ini? Dia pengen pergi ke Syam. Baghdad Syam jaraknya jauh. Dia sampaikan kepada muridnya, saya akan pergi ke Syam. Ada apa guru? Pengen pergi ke Syam, kan jauh jaraknya. Nggak tahu, saya pengen pergi aja ini, nggak tahu ada apa ini. Bagaimana kalau aku antar? Kata muridnya, nggak usah, biar saya berangkat sendiri saja. Jalan. Imam Hambali kan memang orang yang sangat tawadu. Ya, hampir rata para imam ini tawadu. Imam Syafi'i, bagaimana tawadu Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dengan Imam Syafi'i muridnya. Imam Syafi'i itu muridnya, Imam Malik gurunya. Tawadunya Imam Malik dengan Imam Syafi'i, Masya Allah. Menghormatnya sang guru kepada muridnya luar biasa. Apalagi muridnya kepada gurunya, Imam Syafi'i kepada Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Subhanallah ya, gurunya alim, muridnya alim. Subhanallah. Imam Ahmad bin Hanbal ini berangkat sampai malam. Menjelang sore maghrib dia sholat di masjid. Beliau sholat di masjid, duduk sambil zikir, baca Quran.
Nggak ada yang tahu Pak kalau itu ulama besar, ulama yang pada zamannya mazhabnya dipakai. Nggak ada yang tahu kan, nggak kayak kita zaman sekarang. Orangnya di mana sekarang udah tahu mukanya kayak gimana nih, zaman canggih sekarang mas, ya kan? Tek 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 tek, oh ini nyari nama siapa sih ini, gampang, buka aja, ketik namanya, muncul banyak. Trianggoro banyak, Trianggoro, ini yang mana orang ini? Karena begitu. Nah dulu seperti persoalan Imam Nawawi, Sayyid ulama Hijaz, Imam Nawawi diundang di Mesir, namanya masyhur luar biasa. Saking masyhurnya orang-orang Mesir, para ulama, para mufti Mesir pengen undang beliau, pengen langsung mendengar dari apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani At-Tanari Al-Jawi Al-Indonesia, ulama kebanggaan masyarakat Indonesia, ulama kebanggaan masyarakat Banten, Al-Bantani. Diundang ngajak sahabatnya, orang Maghribi kan tinggi gede, Syekh Nawawi orangnya kecil. Begitu mau turun, kamu duluan aja, ya sahabatnya ya muridnya gitu, kamu duluan aja. Jangan, yang diundang kan engkau guru. Jangan, ente pantes gagah. Orang Mesir kan tinggi 180 ya, rata-rata 182 meter rata-rata. Syekh Nawawi orang Banten, Indonesia, ya segini orang Indonesia nih. Sehalus-halusnya seurusan ukuran saya, sehalus-halusnya ini. Udah ente pantas, udah pakai gamis, gagah, wah cakep dah kalau pantas. Kalau di Timur Tengah mah udah pakai gamis. Jangan lah, udah. Orang nggak ada yang kenal saya, karena dilihat ada penampilan yang berbeda, gelar karpet merah. Saya bukan Syekh Nawawi. Udah. Nengok ke belakang, kata Syekh Nawawi. itu di antara tawaduknya beliau. Masya Allah. Ada bahthul kutub terjadi, pinter juga alim, sehingga pada satu pertanyaan nggak bisa jawab. Rasa tawadunya yang mengatakan yang bisa jawab ini cuma satu, Syekh Nawawi yang bisa jawab ini. Orang-orang berpikir dia itu Syekh Nawawi, yang bisa jawab cuma Syekh Nawawi. Engkau siapa? Kan dari tadi udah aneh kasih tahu, aneh bukan Syekh Nawawi. Ini nggak percaya sih. Namanya ketiban pulung. Makanya kalau kita jalan sama guru ngeri. Iya, kalau jalan sama guru jangan ngeri. Takut ujuk-ujuk kita yang disodorin. Jadi sampai ada santri kalau jalan sama gurunya, nganterin gurunya, penampilannya nggak boleh ngelebihin gurunya. Takut orang salah kira. Syekh Nawawi mana? Di belakang. Saya duduk di blok, topinya dimiringin, topinya santai. Kan di pojok enaknya begini Pak ya, santai di pojok begini. Itu istana miring, topinya miring, istana miring. Orang pikir gempa. Kemudian ada yang kasyaf mengatakan, segera temuin Syekh Nawawi. Wah, kita suul adab ini. Temuin Syekh Nawawi, bilang topi jangan miring. Diaturin. Syekh Nawawi tawa aja begini. Kaki satu disamperin. Mohon maaf. Dibenerin lagi. Nggak begini lagi. Subhanallah. Diaturin, dijawab semua persoalan-persoalannya. Baru mereka tahu pantas kalau mendapatkan gelar Sayyid Ulama'il Hijaz. Demikian dengan Imam Ahmad bin Hanbal salat bersama kita. Makanya kita kalau datang orang tamu yang kita nggak tahu ya,
Kita juga kudu hati-hati. Jangan-jangan dia orang alim juga yang memang datang silaturahmi, berkunjung, atau lagi sedang melakukan riyadhah, jalan dari masjid ke masjid. Salat Isya beliau berencana ingin tidur sebagai musafir di masjid. Nggak boleh. Penjaga masjid nggak boleh. Nggak boleh, ini bukan buat tidur. Nggak boleh tidur di sini. Saya musafir, pengen tidur, besok pagi saya berangkat lagi. Nggak boleh. Ini bukan buat tidur. Andaikan ia tahu itu Imam Ahmad yang mazhabnya dipakai, akhirnya ya Imam Ahmad nggak bilang, saya ini Imam Ahmad bin Hambal, tahu ente nggak sih? Ya udah kalau gitu, ya nggak apa-apa, keluar, pulang nih yang ntar. Kata Imam Ahmad itu di mana lah gitu, mau balik lagi deh, nggak di dalam deh, di pinggir tidur di pinggir masjid deh. Masuk lagi tidur di pinggiran, itu duduk. Datang lagi, balik lagi, marah kan nih orangnya, ya kagak ngerti dibilangin nih. Sampai didorong lah Imam Ahmad bin Hanbal, jatuh orang tua. Saat itu datang lewat seorang pedagang roti. Dilihat ada orang tua yang didorong jatuh, ditanya, ya Syekh, panggilan orang tua, ya Syekh, engkau mau kemana? Saya sebenarnya musafir, pengen tidur, istirahat sejenak di masjid ini. Di luarnya aja. Tapi penjaga melarang, karena masjid bukan tempat persinggahan ini. Ini juga perhatian juga buat kita semuanya. Yang paling memungkinkan bagi musafir, seorang muslim yang tidak memiliki uang yang cukup dalam perjalanan yang cukup panjang, maka alternatifnya bukanlah penginapan, alternatifnya adalah masjid untuk tempat istirahat, batroha. Kalaupun tidak ada di dalam, maka boleh kita persilahkan dia untuk di luar, atau kita punya satu tempat yang kita persiapkan untuk musafir, yang memang benar-benar musafir yang kita siapkan. Demikian yang tadi pada Imam Ahmad bin Hanbal, oh kalau begitu mau engkau, aku punya toko, engkau bisa tidur di tokoku. Ada satu tempat yang memang tidaklah sebaik, tapi engkau bisa istirahat malam ini di tokoku. Baik, terima kasih. Diajak ke tokonya. Mohon maaf ya Syekh, saya pengen bikin roti buat besok pagi. Dia bikin roti, diperhatikan orang ini, kok lidahnya istighfar terus, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semua mulai bikin, naruh adonan, ngaduk, nyetak, istighfar terus. Senanglah Imam Ahmad bin Hanbal ngelihat lidah pedagang roti ini istighfar terus. Kemudian dia bertanya, wahai tuan, apa yang kau baca? Aku membaca istighfar ya Syekh. Istighfar sejak kapan kau membaca istighfar? Sudah lama sekali, dan itu bacaan yang senang aku baca. Apa yang engkau dapatkan dari istighfar yang engkau baca? Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan semua permohonanku dengan istighfar yang aku baca. Subhanallah. Hanya satu yang belum Allah kabulkan. Apa yang belum Allah kabulkan dari permohonanmu? Aku rindu, aku mencintai seorang ulama yang aku minta kepada Allah, jangan engkau cabut nyawaku sebelum aku bertemu dengan ulama yang aku cintai, yang aku sayangi. Siapa ulama itu? Ulama itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Kagetnya kira-kira? Kaget Imam Ahmad. Ulama itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Rabb, kaget Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan dalam hatinya, ya Allah, istighfar orang inikah yang membuat aku gundah gulana? Aku harus berjalan jauh dari Baghdad ke Syam. Istighfar orang ini yang menggerakkan kaki dan hatiku untuk sampai ke sini. Subhanallah, istighfar. Maka kemudian Imam Ahmad mengatakan, wahai Tuhan,
Allah telah mengabulkan doa dan permohonanmu. Engkau sudah bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Akulah Ahmad bin Hanbal. Subhanallah. Ya, subhanallah. Jadi memang dahsyat dan bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, man lazimal istighfar yaj'ala min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan, membiasakan, mendawamkan baca istighfar, maka Allah akan subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan 3 hal. Min kulli hammin faraja, dalam hati resah, gundah gulana, Allah akan berikan kelapangan, ketenangan, kedamaian. Wa min kulli dhikin makhraja, dalam ada problematika, kesempitan, makhraja, Allah akan berikan solusi, jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Macam-macam istighfar. Wa aqall istighfar astaghfirullahal azim. Paling sedikit yang baca istighfar astaghfirullahal azim. Banyak. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadh-dhunub. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadh-dhunub. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Astaghfirullahal azim. Banyak. Nasaidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Istighfar. Bukan persoalan banyaknya, persoalan kita mengucapin pengen mau berzikir atau tidak dengan istighfar tersebut. Nah ini persoalan kita semuanya, ya. Bukan kita nggak tahu, kadang istighfar kita tahu, tasbih kita tahu, sholawat kita tahu, hamdalah kita tahu, semuanya kita tahu. Tapi persoalannya adalah bagaimana melawan sebuah kekuatan hawa nafsu kita untuk menggerakkan hati, menggerakkan lisan dan bibir kita membaca kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, yang itu akan menambah kebaikan pada hati, diri dan jiwa kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lanjutkan kembali. Malaikat yang sebelah kiri memberikan kitab-kitab celingak-celingu karena takut, khaufan min qiraati sahifah, takut daripada kitabnya itu dibaca. Dan dia merasa gelisah yang luar biasa. Maka pada saat yang demikian itu, setelah malaikat kiramal katibin melaksanakan tugasnya. Jadi kalau ngasihnya begini Pak, ini malaikat kiramal katibin yang sebelah kiri. Kalau ini kan begini yang kanan. Toh. Fayun sorifu, kemudian ditinggalkan. Beda dengan malaikat yang sebelah kanan. Kalau bahasa kita tuh, ya sini digabrukin, gitu kan. Setelah itu, thumma yadkhulu malakul maut. Kemudian masuk malaikat maut. Wa an yaminihi malaikatur rahmah wa an yasarihi malaikatul adzab. Faminhum man yajnibu ruh juzban wa minhum man yanza'u naz'an wa minhum man yanshuttu nashtan. Fa idza balagatil hulqum ya'khudhu
malakul maut ruhahu, fa in kana min ahli sa'adah nada malaikatur rahmah, wa in kana min ahli syaqawah nada malaikatul adzab. Datang malaikat maut, datang. Di antara mereka ada yang menyambut dengan sekencang-kencangnya, ngebetot. Di antara mereka ada yang menyambut dengan cabutan, dan mereka yang lembut dengan hati-hati. Ketika sudah sampai al-hulqum, tenggorokan. Makanya kan pada pros kitab semua sudah jelaskan dingin, mulai dingin sampai tenggorokan. Allah masih kasih kesempatan seorang hamba bertaubat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba malam yughargir, sebelum napasnya sampai tenggorokan. Masih di kaki atau di mana belum sampai tenggorokan, Allah masih terima taubatnya. Tapi kalau sudah sampai al-hulqum, tenggorokan, Allah tidak terima taubatnya. Ketika sampai tenggorokan, maka masuklah malaikat maut. Ya'khudhu malakul maut ruhahu, cabut. Fa in kana min ahlis sa'adah, kalau dia termasuk orang ahli kebaikan, orang yang berbahagia, maka dipanggil oleh malaikat rahmah. Wa in kana min ahli syaqawa, kalau dia orang yang celaka, orang yang su'ul khatimah, fayaqulu fanada malaikatul azab, maka yang manggil malaikat azab. Fata'khudhul malaikatar ruh fana'ruju biha ila hadrati rabbil alamin. In kana min ahli sa'ada fayaqulullah irji'uha ila badaniha hatta tanzuru ma yakunu min jasadihi, thumma tahbutul malaika wa ma'ahumur ruh fayad'unaha fi wastid dar fayanzuru man yahzunu alaihi wa man la yahzan alaihi wa huwa la yatiqul kalam. Kalau dia diantarin tuh ruh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau ruh ini dari ahli kebaikan, Pak, irji'uha, balikin dia ke badannya, kemudian anterin ke rumahnya. Fayad'unaha, maka malaikat membawanya ke rumahnya dan taruh fi wastiddah, di tengah-tengah rumahnya. Dia melihat man yahzun alaihi wa man lam yahzun. Dia melihat siapa yang sedih atas wafatnya dan siapa yang tidak sedih atas wafatnya. Di situ akan nampak bagaimana kita akan menyaksikan orang-orang yang mencintai kita, yang sayang dengan kita, yang bersedih dengan kepergian kita, yang menangisi kepergian kita, yang merasa menyesal dengan kepergian kita, yang merasa berhutang budi banyak dengan kepergian kita, yang menyebutkan banyak kebaikan-kebaikan kita. Kita akan tahu di situ. Maka min ahli sa'adah, makanya betapa bahagianya orang yang meninggal dunia, yang datang para murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, ribuan jutaan orang datang mengantarkannya. Subhanallah. Orang min ahli sa'adah itu ahli kebaikan, dan pasti itu. Disaksikan, oh sahabat saya, keluarga saya itu, murid-murid saya ada. Alhamdulillah guru saya juga ada. Itu teman baik saya tuh, teman belajar ada. Dia saksikan. Dan dia juga menyaksikan
man la yahzun, siapa yang tidak bersedih. Di rumah itu, tahu tengah-tengah rumah ada, nanti juga akhirnya itu orang gitu. Ada juga yang begitu. Kalau begitu, waduh sedih benar ya. Dan ada yang meninggal itu ada yang bahagia, ada yang senang, ada yang sedih. Begitu mendengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu macam-macam tanggapan orang. Ya Allah. Ada juga akhirnya lewat juga. Ada yang mati juga, kenapa baru sekarang, nggak kemarin-kemarin aja. Ada yang begitu, ada. Ya, ini manusia. Kita itu bermasyarakat persoalannya. Kadang ada yang kita nggak sengaja orang tersinggung. Maka kata Rasulullah SAW, "Man 'indahu madlama li akhihi min malin aw 'irdin falyastahilla qabla alla takuna dinar wa dirham ay qabla al-maut." Barang siapa berbuat kezaliman kepada saudaranya, min malin aw 'irdin, apakah hartanya atau mencemarkan nama baiknya atau merusak hatinya atau membuat orang kecewa, falyastahillahu, maka hendaklah dia minta dihalalkan. Makanya halal bihalal bukan cuma lebaran doang ya. Halal bihalal kita lebaran aja tuh, habis lebaran halal bihalal. Enggak, kata Rasulullah, bukan halal bihalal. Halal bihalal enggak ada terikat oleh waktu. Halal bihalal falyastahillah qabla alla takuna dinar wala dirham ay qabla al-maut, sebelum datang kematian menjemput kita. Jangan sampai orang yang memintakan maaf atas nama kita pada saat kita telah meninggal dunia. Babnya masih panjang, jadi nggak usah buru-buru habis ya. Waktunya jalan terus. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baru sampai di mana panggilan, di mana ruh ini akan dihadirkan ke rumahnya, sampai dia menyaksikan siapa mereka yang bersedih atas kematiannya dan siapa orang-orang yang tidak bersedih atas kematiannya. Dan kita melihat semuanya dari tengah rumah yang Allah berikan kesempatan melihat keluarga kita semuanya. Besok lusa insyaallah pertemuan yang akan datang, kita akan lanjutkan tentang bagaimana proses ruh ini akan mengikuti jenazah ketika dimandikan, ketika dibuka bajunya, ketika diantarkan, ketika sampai ke kubur, ketika diletakkan. Masya Allah. Dan itu adalah proses yang pasti akan kita lalui bersama pada saat waktu dan masanya ajal datang menjemput kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya dari awal melihat judul bukunya memang tertarik betul ya. Dan Qaidul Akbar itu detik time, detik minutes gitu. Detik-detik yang luar biasa. Saya terjemahkan gitu. Karena luar biasa, saya membayangkan ini penulisnya luar biasa. Apakah seperti sudah mengalami duluan gitu ya, menuliskan buku ini, luar biasa. Yang mau kita mungkin barangkali saya berdiskusikan saja, ini memang persoalan yang namanya ruh ya, dan apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat sakaratul maut seperti ini. Tadi dari kanan dari kelompok aktivis yang menanyakan dan memberikan kabar gembira, dan dari kiri juga begitu ya, dengan ya apa namanya masing-masing tingkah lakunya lah ya, kira-kira mereka itu kalau yang bagus, yang dari kanan itu sopan seperti memberikan ijazah sertifikat kepada kita kan, yang dari kiri itu kayak dia bengis kayak apa. Nah satu, apakah yang ditampilkan itu kan, ini kalau janji Allah itu ikhra kita nanti gitu kan. Nah itu yang saya tadi di benak saya, kalau yang Allah janjikan itu ikhra kita bahkan kami sekali omong alaika hasiba, itu kan nanti di yaumil akhir. Apakah nanti itu didelete atau tetap muncul gitu kan? Nah kalau ini sudah ditampilkan di depan, nah ini saya ini kan apa gimana kira-kira
dengan ayat tadi gitu ya, dengan statement yang penulis ini gitu. Kalau dia kan menyatakan ini malaikat menampakkan gitu ya catatan-catatannya, sementara informasi Al-Quran kan itu nanti jawaban akhir diproses ketika kita di mahsyar, apalagi semua catatan kebaikan itu ditunjukkan. Permasalahannya kalau saya diskusi kemarin, apakah yang lama itu tetap muncul atau sudah di-delete gitu ya, atau tidak muncul lagi. Nah, waktu itu jawaban kita diskusi itu nggak muncul semua, walaupun nanti ada tandanya itu bahwa sudah apa namanya sudah diampuni kira-kira gitu, tapi nggak ke-delete. Nah ini kan ditampilkan di depan. Kemudian yang kedua Ustaz, kalau proses tadi khurujul ruh gitu ya, keluarnya ruh yang umum kita pahami itu ditarik dari bawah ya, dari kaki, dari ujung kaki terus ke atas ya, itu kan ya. Nah informasinya tadi dari kitab itu sampai di hukum itu keluar gitu ya. Tapi informasi Al-Quran itu dari zaman Ustaz, ya kan, dari zaman, dari ubun-ubun gitu. Nah kira-kira ini gimana mau? Iya. Menarik. Terima kasih Ustaz. Mungkin itu yang mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah. Kalau kita baca buku, kita akan tahu isi buku itu biasanya dari resensi. Kita ada resensi buku kan? Resensi buku. Oh, kalau baca bukunya sampai 230 halaman akan banyak tuh. Wah, kapan kelarnya nih? Mungkin perlu waktu yang cukup panjang. Saya ngambil analogi. Saya mengambil analogi. Buku panjang nih. Ini nggak bakal cukup 1, 2, 3 hari nih kayaknya nih. Baru cuman baca aja belum tentu langsung paham. Perlu berkali-kali baca, atau baca sekali tapi mendalami. Maka ada resensi yang memberikan kemudahan, ya, memberikan kemudahan pemahaman belum sampai dalamnya, belum sampai pada persoalan yang sangat detailing, ya, hanya sub-sub bagian saja. Kalau film apa namanya? Ada sinopsisnya, itu ada ekstranya. Di ekstra kebayang tuh, wah, Jackie Chan bakal digebukin kayak ini. Ya kalau kita karya-karya ilmiah abstraksi, Shahifah mungkin seperti, maka dikatakan Shahifah bukan kitab. Shahifah itu lembar. Tapi kalau di alam akhir, fa amma man utiya kitabahu biyamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Wa amma man utiya kitab bishimali. Surah apa itu? Al-Ahqaf. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Kalau dikasih tangan kitab kan, kitabahu, kitab nih, kitabahu biyamini, kitab nih, kitab. Kalau kitab kumpulan Shahifah, kumpulan lembaran-lembaran, maka suhuf yang diberikan pada Nabi Ibrahim dikatakan kitab, suhuf, lembaran-lembaran. Maka yang diberikan adalah suhuf, Shahifah, lembaran. Kitabnya, abstraksinya, resensinya, sinopsisnya yang diberikan. Kitabnya nanti ada di mana kita akan melewati alam akhirat, baru itu kitabnya akan diberikan detailing, baru dikatakan apapun amal yang kita lakukan, kebaikan sebesar biji zarrah akan ada hitungannya, keburukan sebesar biji zarrah pun akan ada hitungannya. Jadi kalau saya analogikan seperti itu, maka dikatakan ini
bukan kitab sahifah gambaran sinopsis ya, ekstra yang akan kita hadapi. Ya Allah alhamdulillah, ya Allah alhamdulillah, ya Allah, ya Allah. Nah, itu baru gambaran awal. Maka baru malaikat azab, belum siksa neraka. Malaikat rahmah belum daripada syurga. Jadi demikian gambaran. Kemudian yang kedua, malaikat mencabut ruh dari 4 jalan: kaki, atas, mulut, dan tangan. Yang mana? Tergantung amal perbuatannya. Tapi pada akhirnya Allah meskipun dicabut dari apa ubun-ubun, tetap akan transitnya di tenggorokan, karena pernapasan terakhir itu di tenggorokan. Makanya fa idza balagatil hulqum dalam surah Al-Waqiah, ya, ketika tanzurun, begitu sampai di tenggorokan, di situ kita akan melihat bagaimana gambaran kehidupan kita. Maka Rasulullah mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughir. Allah akan terima taubat seorang hamba sebelum sampai tenggorokannya. Jadi ada 4 jalan. Ini sudah kita baca beberapa di bab sebelumnya, ya, nggak ujuk-ujuk cek, ujuk-ujuk sih ujuk-ujuk, kan prosesnya pasti ada. Kita kan taunya kematiannya aja. Makanya kan saya katakan, ada yang tangannya dulu dingin, ada yang kakinya dulu dingin, ada kepalanya udah dingin duluan. Semua proses ada 4 jalan yang masuk. Makanya yang bingung daripada malaikat maut itu adalah ketika mencabut nyawanya orang-orang yang beriman. Akan cabut dari kaki, kaki bilang jangan. Kaki dipergunakan buat ibadah. Tangan nggak bisa, sedekah, buat memberi. Sampai kan dia lapor, ini kalau nggak salah di bab yang keempat, bab yang kelima. Dia lapor pada Allah, ya Rabb, nggak bisa dicabut, bingung. Banyak yang nutupin, sedekahnya nutupin, langkah kaki nutupin, matanya nutupin, semua nutupin, nggak ada jalan bagiku. Udah, sampaikan kepada seluruh anggota tubuhnya bahwa aku yang memerintah untuk mencabut nyawa. Begitu diperintah, baru jalan terbuka. Artinya semua jalan ini ingin malaikat maut masuk dari mana aja, tapi 4 jalan itu yang kemudian menjadi sumber dari proses datangnya malakul maut. Kira-kira demikian. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kebaikan buat kita, dan kita semakin hari semakin saat terus berbuat yang memberikan maslahat. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Adfanta ya jiratal alami ya uhainal judi wal karami. Allahu a'lam bishawab. Thumma qala al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ashabi sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi habibin 'alin qadril 'azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.